Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya cintai, pertama-tama sebelum memulai kegiatan ini adalah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat yang maha besar ilahi, karena pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kekuatan lahir batin untuk mengikuti live streaming tentang pengimbasan kebijakan program AKM yang merupakan kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum. Kegiatan ini juga termasuk menjadi tugas bagi kami peserta diklat, dan insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman yang belum mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan yang pertama, langkah-langkah ataupun bagaimana caranya kita mengikuti kegiatan ini. Kita bisa lihat di slide yang saya tampilkan. Bentar ya. Jadi pengimbasan AKM, asesmen kompetensi minimum, seperti ini. Kita masuk mulai dari cara login ya. Jadi untuk login ke kegiatan ataupun aplikasi dari program ini sebagai berikut ya. Jadi pada halaman Google Search handphone ataupun laptop Anda, ketik login SIM PKB ya. Jadi saya ulangi, ketik login SIM PKB lalu tekan enter. Jadi akan ditampilkan ada website ya tentang yang berhubungan dengan SIM PKB, antara lain yang paling di atas ini registrasi akun GTK, kemudian ada portal layanan program GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pilih yang kedua ya, yakni portal layanan program GTK Kemdikbud ya, gitu. Jadi dan setelah Anda memilih ya portal layanan program GTK Kemdikbud, selanjutnya akan tampil ya, ada 13 menu kumpulan jalan pintas ya menuju ke masing-masing aplikasi program GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya kalau di layar yang terpotong ini, di slide yang saya tampilkan, itu ada layanan untuk SIM PKB, ada PPG Prajabatan ya, dan dalam jabatan ada guru belajar dan guru berbagi. Nah, Bapak dan Ibu, ada 13 ya. Saya lanjutkan dulu, ada 13 layanan program GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada sekarang ya, yang harus kita ikuti. Dan ke-13 layanan tersebut antara lain ya, ada SIM PKB yang pertama, kemudian yang kedua guru belajar. Ini urutannya urutan saya ya. Kemudian ada PPG Prajabatan dan dalam prajabatan dan dalam jabatan ya. Ada guru berbagi, kemudian guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, diklat GPK guru pembimbing khusus, ada upskilling dan reskilling guru kejuruan vokasi. Kemudian yang ke-10 diklat penguatan kepala sekolah, jadi ini untuk kepala sekolah. Dan juga untuk pengawas di item ke-11 diklat calon pengawas. Kemudian ada juga diklat calon kepala sekolah. Yang terakhir ada studi lanjut guru, merupakan bantuan dari pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu, saya balik ke yang tadi ya. Jadi masuk ke sini lagi, bentar, ke portal ya. Kita pilih
guru belajar. Ya. Jadi dari ke-13 menu tadi untuk masuk ke aplikasi AKM, kita pilih guru belajar di halaman yang ditampilkan baik itu di handphone ataupun di laptop Anda. Demikian. Jadi pilih guru belajar. Nah, setelah memilih guru belajar, pada menu layanan aplikasi program guru belajar, ini ada dua menu, ada portal, kemudian ada masuk. Ya. Nah, Anda masukkan, klik masuk, ya, jangan portal ya, klik masuk, kemudian akan ditampilkan layar yang seperti di gambar yang kedua. Ini program guru belajar. Dan seterusnya ada masuk ya di situ. Kemudian ada tempat bar untuk mengetikkan nomor UKG yang disambung dengan @guruku.id, kemudian masukkan password gitu. Jadi untuk teman-teman yang bisa mengikuti kegiatan ini adalah teman-teman yang memiliki SIM PKB seperti itu. Kemudian setelah masuk ke aplikasinya, ini ditampilkan ada 4 menu ya. Jadi antara lain seri yang sudah dilaksanakan oleh Kemdikbud itu adalah untuk masa pandemi COVID-19. Kemudian ada pendidikan keterampilan hidup. Kemudian ada asesmen kompetensi minimum. Nah, karena kita akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, maka kita pilih ya menu asesmen kompetensi minimum ya. Setelah masuk menggunakan akun SIM PKB. Kalau saya ini memang sudah selesai mengikuti kegiatan ini, sehingganya step-stepnya ini tinggal saya imbaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah kita mengklik asesmen kompetensi minimum, maka kita akan masuk ke halaman awal untuk BIMTEK-nya, bimbingan teknis program guru belajar. Dan di halaman awal BIMTEK guru belajar itu akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, ini penjelasan awal tentang BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Kalau saya mengikuti untuk minggu lalu itu saya angkatan kelima gitu ya. Dan tinggal menunggu sertifikat yang saya sudah cek itu nanti akan dikeluarkan pada hari Jumat. Jadi Bapak dan Ibu ketika Anda mengikuti BIMTEK ini itu akan mendapatkan sertifikat 32 jam ya. Jadi ada sertifikat 32 jam. Bisa kita gunakan ya untuk kenaikan pangkat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah datang dan ini ada kalimat selamat datang ya, dan selamat bergabung dalam guru belajar. Kalau Anda sudah sampai pada step ini ya, kemudian kita ikuti semua panduan ya, ataupun kita baca-baca. Jangan lupa untuk setiap sesi, saya ingatkan, untuk setiap sesi yang Anda ikuti pada program ini, ketika Anda sudah selesai mengikuti baik itu materi ataupun asesmen ya. Saya di terakhir ada tes-tes yang harus diisi, jangan lupa klik tandai selesai gitu. Dan dia barnya harus 100% seperti yang hijau ini. Ini yang hijau ini ada ditulis di sini 100% selesai atau ada komplit ya. Samping kanannya di bulatan yang warna hijau ini ya. Jadi ada komplit. Jadi berarti kita sudah selesai mengikuti kegiatan untuk tahapan itu. Nah Bapak dan Ibu, saya kembali setelah untuk halaman awal itu saya ingatkan ada 8 tahapan ya dari program ini. Yang pertama adalah orientasi guru belajar. Jadi ada 8 tahapan dan untuk kegiatan ini Anda ikuti selama 5 hari ya. Kalau saya dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat sertifikatnya gitu. Nah Bapak dan Ibu, untuk orientasi guru belajar ini tampilannya seperti ini. Setelah Anda masuk di halaman awal, maka
Untuk orientasi guru belajar ini ada terdiri dari 3 lagi ya, 3 tahap materi yang Anda harus pelajari ya, dan itu harus 100% selesai gitu ya. Jadi untuk materi yang pertama yaitu latar belakang dan kebijakan asesmen. Jadi setelah masuk ke orientasi guru belajar, sesi asesmen kompetensi minimum itu ada 3 ya materi yang akan Anda ikuti, mulai dari latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Ada materi, jadi setelah mengikuti misalnya step ini ya, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, itu Anda klik tandai selesai. Jangan lupa untuk setiap step ataupun tahapan Anda klik selesai mengikuti kegiatan gitu ya. Sehingganya yang ditampilkan di bar itu jangan sampai tidak 100% ya. Kalau tidak 100% berarti belum selesai gitu. Kalau tidak ditandai maka dia tidak selesai meskipun Anda sudah mengikuti kegiatan tersebut. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk materi yang tahap 2 adalah untuk orientasi ini ya, apa pentingnya asesmen nasional ya. Setelah step ini Anda kembali klik untuk menandai bahwa materi tersebut telah selesai gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi ataupun refleksi orientasi. Jadi ada refleksi, Anda dimintakan pendapat Anda tentang informasi apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti tahapan-tahapan untuk sesi yang pertama ini, untuk orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Kemudian tandai selesai gitu. Jadi itu tahapan yang pertama dari 8 memang agak mungkin akan terasa lama, tapi sebaiknya Anda ikuti ya secara detail, kemudian juga pahami gitu, karena nanti di terakhirnya akan ada tes ataupun ujian soal-soal yang harus Anda isi dengan ketentuan 70% harus tuntas gitu. Jadi ketika Anda ujian kemudian di bawah dari 70% nilai Anda, maka Anda dinyatakan tidak tuntas dan mengikutinya hanya batas 3 kali gitu. Oke Bapak dan Ibu, untuk step yang pertama sudah kita ikuti, dan untuk selanjutnya maka tahapan selanjutnya saya kembali ke PowerPoint, seharusnya ditampilkan di sini ya. Itu tahapan yang kedua, pengantar program ya. Jadi kalau pengantar program, saya stop share-nya dulu. Ini ada 2 yang saya tampilkan itu di Facebook, kemudian ada juga teman-teman mengikuti di Zoom ya secara virtual. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin mengikutinya respon balik, itu bisa melalui Zoom gitu. Jadi linknya sudah saya bagikan demikian, dan silahkan nanti di sesi tanya jawab Anda diberikan kesempatan untuk bertanya gitu. Jadi saya lanjutkan dulu materinya. Yang kedua adalah program atau pengantar program ya. Setelah mengikuti orientasi Anda masuk pada tahapan berikut, materi berikutnya adalah pengantar program. Nah untuk pengantar program ini itu stepnya terdiri dari ya, di sini saya langsung ke Facebook saja. Jadi yang screen sharingnya saya stop share-nya, saya balik ke screen, tapi saya tampilkan ini yang di Facebook bisa lihat ya. Jadi untuk tahap berikutnya, untuk pengantar programnya seperti ini ya. Jadi tampilan halaman pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum seperti ditampilkan pada layar.
Jadi ada dua materi di sini, yakni ini ucapan selamat datang ya, tentang apa namanya, di situ disampaikan tentang tujuan kenapa ada asesmen nasional dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, asesmen praprogram BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini ya, jadi ada dua. Kemudian yang terakhir, asesmen praprogram BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SD. Jadi Bapak dan Ibu akan diberikan soal-soal sebelum mengikuti kegiatan ini. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang asesmen nasional? Gitu. Jadi tidak perlu khawatir jika jawabannya salah-salah ataupun benarnya hanya sedikit. Nanti pada akhir program akan ada evaluasi. Kan berbeda ketika kita mengikuti tahap awal dari program ini, kita kan belum begitu jelas ya, barangkali ada yang kurang jelas, maka di sesi yang pertama itu belum dinilai gitu. Jadi yang dinilai adalah tahapan akhir dari pelaksanaan kegiatan, berapa skor yang Anda dapatkan gitu. Jadi ini tentang pengantar program. Saya kembali ke menu awal. Yang berikutnya adalah konsep asesmen nasional. Yang ketiga, materi yang ketiga yang akan Anda ikuti adalah konsep asesmen nasional. Nanti sebentar juga saya akan tampilkan bagaimana step-step ini kita ikuti secara live gitu. Saya akan share screen untuk versi halaman Google gitu, websitenya. Ini yang ketiga konsepnya. Ini ada, kalau konsep asesmen nasional ini terdiri dari 8 materi ya, 6 topik, mohon maaf. Ada pengantar, kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional, ada evaluasi ujian nasional ya, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Itu akan Anda ikuti di step ini. Kemudian ada juga kuis ya, kuis konsep asesmen nasional. Kemudian Anda isi juga ada soal-soal ya, dan ketika Anda menyelesaikan step ini maka ada masuk ke menu perayaan belajar dan refleksi topik 1 untuk konsep asesmen nasional. Jadi usahakan, saya ingatkan lagi, usahakan setiap step itu Anda klik tandai selesai, dan terakhir Anda dimintakan refleksi dari topik konsep asesmen nasional. Informasi apa yang Anda dapatkan gitu ya setelah mengikuti tahapan yang ketiga ini, konsep asesmen nasional. Oke, barangkali seperti itu Bapak dan Ibu. Dan jika sudah selesai maka ditampilkan ya 100% selesai. Saya balik ke menu lagi. Yang keempat, materi yang keempat yang Anda ikuti adalah yakni teknik pelaksanaan asesmen nasional. Seperti apa pelaksanaan asesmen ini? Itu materinya terdiri dari 5 topik. Yang pertama, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang kedua, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, merumuskan butir soal asesmen nasional. Yang keempat, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi setelah itu kita mengikuti kuisnya, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional, ada soal-soal. Kemudian ketika Anda sudah lulus ya, maka Anda ataupun telah selesai ya. Ini bisa diulang ya, ketika Anda mendapatkan nilai yang menurut Anda masih rendah, bisa diulang gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa penilaian nanti pada terakhir, sesi terakhir gitu. Jadi ada perayaan belajar dan refleksi topik 1 teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nanti sebentar teman-teman saya akan tampilkan, akan share layarnya. Saya masih sementara menampilkan untuk versi Facebooknya gitu. Oke, kita kembali ke menu lagi. Itu yang keempat tentang teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang kelima, materi yang kelima ataupun subtopik ya dari BIMTEK yang Anda ikuti, yang kelima adalah asesmen literasi membaca tingkat SD ya. Nah, untuk asesmen literasi membaca tingkat SD ini terdiri dari 6 materi. Yang pertama, konsep literasi membaca. Yang kedua, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Yang ketiga, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang keempat, contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang kelima, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Nah, kita akan membuat soal-soal gitu ya.
ya latihan membuat soal asesmen literasi. Jadi kita menyusun soal berdasarkan materi yang telah kita ikuti gitu ya. Kemudian yang keenam ada perayaan belajar lagi dan refleksi topik 3 asesmen literasi membaca. Jadi ada 6 materi yang Anda diikuti untuk step yang keempat ini. Saya kembali ke menu. Untuk yang kelima itu subnya adalah asesmen literasi membaca tingkat SD. Nah ini. Oh ya bentar. Tadi 5 sudah ya. Ya berarti kita step yang keenam. Asesmen numerasi tingkat SD. Jadi ada 2 ini yang dimasukkan adalah ada numerasi, kemudian literasi ya. Jadi ada 2, literasi numerasi, kemudian ada literasi baca tulis, membaca dan menulis gitu. Kita tahu ada 6 ya literasi ini, ada literasi baca tulis, juga ada numerasi, ada sains digital ya, kemudian apa lagi ya, tentang apa ya, jadi membaca tulis, kemudian numerasi, digital, sains ya, sosial gitu ya, kalau nggak salah ya, lupa saya. Yang dimasukkan untuk asesmen numerasi tingkat untuk asesmen untuk SD ini itu adalah literasi membaca tulis dan numerasi gitu. Jadi ada 2. Mungkin yang berubah dari penyusunan soalnya gitu. Kalau seperti lalu untuk soal-soal yang kita susun itu biasanya kita di SD terdiri dari 3 ya. Ada soal pilihan ganda, kemudian ada soal isian singkat, dan yang ketiga uraian. Maka untuk asesmen kompetensi minimum ini teknik penyusunan soalnya itu ada 4 ya. Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks ya. Kalau pilihan ganda itu berarti memilih salah satu jawaban yang tepat. Tetapi kalau pilihan jawaban yang kompleks itu berarti soalnya untuk jawaban soalnya itu terdiri dari beberapa gitu. Bisa dicentang, biasa dia ada kotak-kotak centang, ketak centang, biasa kalau di Google Form seperti itu. Kemudian yang keempat isian singkat. Nah, itu sebagaimana biasa yang kita buat. Yang berikutnya ada menjodohkan ya. Kalau teknik penyusunan soal seperti ini biasanya di kurikulum yang lalu itu ada ya, yang sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian yang terakhir ada uraian gitu. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita mengikuti asesmen numerasi tingkat SD, maka kita masuk ke yang step yang ke-7 atau sub materi yang ke-7, yakni tindak lanjut laporan hasil AKM gitu. Nah, materinya terdiri dari 8. Yang pertama adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Kemudian yang kedua menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten gitu ya. Yang ketiga analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tingkat lanjut pembelajaran. Yang keempat, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Yang keenam adalah segitiga belajar. Apa itu kurikulum, apa asesmen dan pembelajaran. Anda bisa simak dalam materi ini. Kemudian yang berikutnya, untuk step ini ada kuis tindak lanjut laporan hasil AKM yang harus Anda isi. Kemudian yang berikut materi yang ke-7, kuis tindak lanjut laporan hasil AKM gitu. Kedelapannya perayaan belajar dan refleksi topik 5 setelah Anda mengikuti semua step untuk subtema ini, untuk submateri ini ya. Jadi untuk topik 5 tindak lanjut laporan hasil AKM. Kemudian ada refleksi yang terakhir yang merupakan soal-soal pendapat Anda tentang informasi apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti submateri tindak lanjut laporan hasil AKM. Jadi Anda bisa memberikan komentar di situ apa manfaatnya ya untuk Anda belajar submateri ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk pada yang terakhir. Nah, ini yang terakhir untuk kebijakan program aplikasinya untuk AKM ini, asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi ini. Anda akan mengikuti ujian gitu.
bukan ujian juga ya, tapi menjawab soal-soal. Itu ada 30 nomor ya. Jadi ada 30 nomor soal yang harus Anda isi ya, dan ke-30 nomor itu ketentuan untuk dapat sertifikatnya adalah lulus dengan nilai 70% gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah sekarang setelah materi ini saya sampaikan, saya akan bawa Bapak dan Ibu untuk yang live Facebooknya, barangkali tinggal bisa lihat apa namanya tampilan saya. Untuk slide-nya tidak bisa Anda lihat yang ada di layar ini. Saya akan share screen di teman-teman yang mengikuti kegiatan ini pada Zoom virtual gitu. Jadi saya exit ya. Cuman sedikit saya tambahkan untuk pelaksanaan materinya, ada juga bukunya, buku tentang AKM ini bisa Anda download ya. Ntar saya tampilkan ini bukunya tentang AKM supaya Anda lebih jelas lagi ya. Ntar jadi bukunya ini seperti ini halamannya gitu. Jadi AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Bagi yang sudah mengikuti bisa mendownload, termasuk juga untuk modul-modul ya. Kita ini ada modul, kalau untuk AKM ini ada modul siswa, modul untuk orang tua, pendampingan orang tua, kemudian ada juga modul guru gitu. Jadi ini Bapak dan Ibu, jadi yang saya jelaskan hanya sekedar bagaimana cara kita mengikuti program ini ya. Bagaimana kita mengikuti program ini. Jadi seperti yang sudah kita ikuti tadi, kita masuk dengan menggunakan SIM akun PKB gitu ya. Ya setelah masuk ya, ntar nah, muncul layanan seperti ini ya. Ada portal layanan program GTK Kemdikbud ya. Dan yang masuk Anda pilih yang ini. Ada SIM PKB guru penggerak, ada selamat datang masuk upak atasan dan sebagainya. Anda klik portal layanan program GTK Kemdikbud. Jadi ini cara masuknya, mendaftarnya seperti ini. Jadi klik portal layanan program GTK Kemdikbud, kemudian akan tampil yang 3 bahasa itu tadi yang saya sampaikan. Mulai dari SIM PKB, guru belajar, ada PPG dalam prajabatan, ada guru berbagi, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada organisasi penggerak dan seterusnya. Karena kita masuk ke apa namanya AKM, maka kita pilih guru belajar yang ini ya. Yang ini guru belajar. Ada 2 menu di situ, ada portal, ada masuk. Kita masuk ya. Jadi klik masuk, kemudian ada 3 menu, ada 4 yang ditampilkan ini. Bentar, ada 4, yaitu apa ya, masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, kemudian pendidikan inklusif gitu ya. Jadi kalau inklusif itu lain lagi ya. Ada asesmen kompetensi minimum. Jadi ada 3 tahap ini. Barangkali ada yang sudah mengikuti materi masa pandemi COVID-19, mungkin juga ada yang sudah selesai, itu ada sertifikatnya setiap kegiatan ini 32 jam. Kalau saya ketiga-tiganya sudah saya ikuti, kecuali pendidikan inklusi, bukan untuk kita guru, itu untuk bimbingan untuk yang siswa inklusif gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, setelah masuk ke sini, ke menu ini dengan SIM PKB, kalau saya memang sudah masuk, sudah terdaftar, apa namanya, passwordnya memang sudah di save di akun itu, sehingga ketika dibuka saya langsung terkoneksi gitu. Bapak dan Ibu, kita klik asesmen kompetensi minimum ini seperti ini. Jadi selengkapnya kita klik asesmennya seperti ini ya. Jadi kegiatan yang bisa Anda ikuti, mohon maaf ini agak lelet saya punya jaringan ya. Bentar. Jadi kalau saya ditampilkan di sini ya,
ada 4 ya. Jadi bergabunglah dengan grup Telegram. Di sini juga ada diberikan kesempatan untuk kita mengikuti ataupun bergabung dengan grup resmi untuk Telegram Guru Belajar. Ketika Anda klik ya grup belajarnya, maka Anda akan langsung masuk terkoneksi pada grup belajar. Gitu. Ntar saya buka dulu, saya stop share-nya, nanti sebentar kita lanjutkan lagi. Terima kasih ya, oke. Saya lanjutkan kembali ya. Dan untuk teman-teman, mohon maaf ini jaringannya agak berputar teman. Jadi tautannya seperti ini ya. Ada sertifikat kegiatan, bisa kita klik di sertifikat kegiatan setelah mengikuti ya kegiatan. Kemudian ada juga pengimbasan AKM. Nah ini yang saya lakukan adalah pengimbasan. Kemudian kegiatan yang telah Anda ikuti gitu. Ini tautannya ada di sini. Kalau kita lihat program Guru Belajar ketika kita ini kan masuk gitu. Jadi kita masuk, saya ulangi bentar ya. Jadi setelah Anda masuk di Guru Belajar tadi, ini kan ada menu ini. Kalau saya mengikutinya, sudah selesai mengikutinya, maka tautannya bisa ditampilkan seperti ini. Ya, Anda masuk yang awal tadi yang saya sampaikan. Jadi menggunakan di sini kita menggunakan nomor UKG, ya. Kemudian disambung dengan @guruku.id. Gitu. Di kalau saya nomor UKG 2015 1038 2948. Kemudian ada passwordnya dan langsung Anda klik masuk. Gitu. Dan setelah masuk maka tiba di halaman awal BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SD angkatan kelima. Gitu. Jadi ada step-stepnya ini, ada course kontennya itu ada 8 seperti yang saya sampaikan tadi, ada 8. Kalau mau mengikuti untuk tahapan-tahapan ini, jadi untuk setiap tema, saya ke share screen lagi ya. Bentar, untuk setiap temanya itu, wow, saya screen ulang ya, saya ke screen lagi. Setiap temanya, klik di yang tanda biru ini di bawah ini. Jadi ada orientasi guru belajar. Ketika Anda ini kan warnanya, ketika Anda taruh kursor di sini, dia langsung berarti langsung nyambung ya. Itu berarti ada linknya gitu. Jadi expand ya, gitu. Expand. Gitu. Tulisannya seperti itu. Jadi ini ada 3 materinya. Jadi ikuti yang Anda ikuti di sini ada step ini untuk materi ini adalah orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada latar belakang, apa pentingnya, ada refleksi. Gitu. Jadi kalau saya coba buka ya, Jadi ini untuk latar belakang saya klik, gitu. Ya ini latar belakang kebijakan. Jadi Anda baca-baca gitu. Ya silakan Anda baca. Ya kalau saya kan sudah komplit nih, sudah 100%. Gitu. Jadi ada video juga dari Bapak Menteri yang menyampaikan tentang program ini. Ya. Mohon maaf saya buka sedikit. Setelah Anda ikuti materinya, baru silakan Anda klik next topik. Ya. Jadi topik berikutnya apa ya? Apa pentingnya asesmen? Anda ikuti saja prosedur sampai dengan selesai. Gitu. Kemudian setelah Anda belajar dan pahami ini, Anda next topik lagi. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau sudah selesai dia akan tampilkan 100% di atas ini. Kalau saya 100% selesai karena memang sudah mengikuti kegiatannya. Tinggal masuk ke refleksi orientasinya. Anda silakan tulis di refleksi, klik di sini refleksinya apa ya. Ya ada apa namanya? Di sini Anda akan menulis materi manfaat materi dan informasi apa yang dapatkan dari setelah mengikuti materi ini. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi itu untuk orientasi. Di bar kiri juga bisa langsung kita klik di sini. Misalnya kita pindah ke sub yang kedua, maka kita klik saja pengantar atau lihat next gitu ya. Di menu bawah ada yang warna biru ini. Jadi Bapak dan Ibu untuk pengantar yang kedua, pengantar program BIMTEK Guru Belajar ini ada 2. Ya kalau saya klik selamat datang maka muncul tampilan ini. Ya. Ini, nah itu. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknis pelaksanaannya, butir soal dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau untuk yang menu berikutnya, kalau saya gunakan baris sebelah kiri ya,
asesmen praprogram ya. Ada kuis di sini yang harus kita isi. Jadi ikuti saja langkah-langkahnya ya dengan apa namanya tinggal mengklik ya. Tapi usahakan dia secara hierarki atau mulai dari atas ke bawah, bukan lompat-lompat gitu ya. Jadi kemudian yang ketiganya konsep ya, konsep asesmen. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Pengantarnya ada, setelah pengantarnya ada tujuannya, gitu. Tujuan dan manfaat asesmen nasional gitu ya. Apa tujuannya? Ada evaluasi ujian tentang ujian nasional yang selama ini dilaksanakan gitu ya. Kemudian ada juga membandingkan gitu. Asesmen nasional ini perbandingannya antara asesmen nasional dan ujian nasional. Dari segi tujuan, dari jenjang penilaian, level siswa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kuisnya. Nah, ini kalau kita masuk di kuis, kita klik kuis, tapi saya sudah mengikuti kuis ini gitu. Kemudian ada perayaannya seperti ini, perayaan belajar. Jika sudah selesai maka akan ditampilkan seperti ini, perayaan belajar dan refleksi topik 1. Sampai di yang terakhir ya, itu yang tahapan yang terakhir adalah ujian, pelaksanaan ujian. Jadi silakan Anda ikuti ini lesson ujiannya, asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi klik saja di sini asesmennya gitu. Jadi ada yang bertanda biru ini Anda klik, berarti ada linknya gitu. Diklik-klik saja gitu. Jadi ada asesmen ini, soalnya yang saya sampaikan tadi ada 30 nomor dan itu untuk setiap peserta yang mengikuti diklat itu soalnya berbeda gitu. Jadi tidak sama, mungkin sama saya tapi diputar ya untuk soal-soal itu. Saya juga sudah mengisi ini dan alhamdulillah bisa tuntas sampai dengan 86,7% nilainya gitu. Jadi hanya beberapa soal yang keliru menjawab dari 30 soal itu. Usahakan Anda bisa di atas 70%. Jika setelah selesai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini yang dilaksanakan sama 5 hari, tapi tinggal Anda saja bagaimana cara mengatur waktu ya. Yang penting intinya materi ini dipahami, karena kalau hanya sekedar diikuti tanpa dibaca ya percuma saja kita mengikuti kegiatannya, karena hanya sekedar mendapatkan sertifikat sementara kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Barangkali ini penjelasan saya, pengimbasan yang saya bisa sampaikan lewat Facebook ataupun Zoom virtual yang memang sedikit bermasalah dengan persoalan audio, tapi di Facebook saya Anda bisa dengarkan secara jelas. Dan nanti saya akan kembali upload pelaksanaan kegiatan ini di YouTube ya. Jadi Bapak dan Ibu juga yang mengikuti kegiatan yang sama seperti ini akan melakukan pengimbasan yang sama seperti yang saya lakukan. Dan pengimbasan itu juga menjadi tugas untuk kita ya. Barangkali juga masih ada yang belum mengikuti kegiatan ini, jadi sekarang kita akan masuk ke angkatan yang ke-6 kalau tidak salah untuk minggu depan ya. Jadi minggu depannya silakan Anda mendaftar lewat SIM PKB, portal layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Barangkali cukup untuk materi yang saya sampaikan ini. Insya Allah ini ada manfaatnya untuk kita semua, karena sesungguhnya juga dia saya menyampaikan materinya juga sesuai dengan apa yang saya baca ya, yang saya pelajari setelah mengikuti bimbingan tenis. Tapi untuk soalnya ini bermasalah ya, saya audionya ini yang memang bermasalah di live streaming saya Pak ya, ikuti saya di situ. Mungkin audio settingnya yang terkoneksi dengan Facebook ya, atau barangkali bentar ya Om. Tapi kalau volume anunya udah bagus di Facebook gitu. Saya akan coba isi lagi ya, mungkin untuk versi YouTube-nya yang akan ditampilkan secara lengkap gitu. Ya bisa saja saya live streaming di YouTube, namun bentar ya. Wow.
Jadi Bapak dan Ibu, untuk kekurangan pelaksanaan kegiatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya juga kegiatan ini sebenarnya termotivasi daripada pengimbasan yang seharusnya dilakukan seperti apa yang disampaikan di SIM PKB. Barangkali hanya sekadar ini, insya Allah kita bisa memahaminya gitu. Meskipun teman-teman ada juga di live Zoom virtualnya ada yang menyampaikan bahwa suaranya kurang jelas, tapi kalau di Facebook teman-teman yang lain barangkali bisa menyimaknya dengan baik. Barangkali karena memang juga untuk live Facebook saya public gitu ya, saya tidak privasinya itu public gitu, dan Anda bisa saksikan berulang-ulang. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ke nomor handphone saya bagi yang memiliki WA, dan nanti juga akan saya tampilkan, saya sampaikan di Facebook. Akan tetapi saya rasa sudah jelas semua dan semuanya. Kalau Anda memang mengikutinya dengan benar, maka karena program kebijakan untuk asesmen ini, setiap program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memang sangat jelas. Cukup sekian, dan saya sampaikan terima kasih. Materinya sudah selesai nih, dan Zoom-nya sudah ditutup. Insya Allah untuk teman-teman yang sementara live di Facebook bisa mengikuti kegiatan yang sama ya, seperti yang saya ikuti. Mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensi Anda yang sudah mengikuti kegiatan. Karena nanti akan tetap ada juga pendampingan yang akan saya lakukan terhadap guru-guru, terutama untuk yang ada di sekolah saya. Tapi kalau di sekolah saya barangkali semuanya sudah mengikuti. Mungkin ada permintaan di sekolah lain yang ingin dipandu, maka saya juga membuka ya kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk dikunjungi dan kita mengikuti kegiatan ini secara baik. Barangkali cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas segala kelapan dan kekurangan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.